Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, dan anak kami yang kita banggakan yang sudah mengumandangkan azan dari luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah. Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar berharap dan berdoa kepada Allah, Bapak Ibu, kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk membahas masalah musibah. Di musibah, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang tidak kita ingini. Ya, apapun yang tidak kita ingini itu musibah. Mungkin musibah bagi si A belum tentu musibah bagi si B. Nah, dia musibah bagi si A, misalnya kok runtuh rumahnya, bisa musibah bagi dia. Tapi tidak bagi tukang, Bapak Ibu ya. Dan tidak bagi toko bahan bangunan ya. Itu Allah yang ngatur. Dia musibah itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, maka dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita, musibah yang terjadi di dunia ini yang Allah takdirkan kepada kita berubah menjadi salawat Allah kepada kita, berubah rahmat Allah kepada kita, berubah menjadi hidayah Allah kepada kita. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena Allah menginformasikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 dan 157. Apa kata Allah Bapak Ibu? Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal juh' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiriz sabirin. Jadi Allah yang sudah mempatrikan mengatakan kepada kita, dan pasti kami akan mengujimu dengan bisai'in, dengan sedikit ternyata Bapak Ibu. Apa itu minal khauf? Ketakutan. Di orang yang ketakutan itu musibah bagi dia. Wal ju', kelaparan, itu musibah bagi. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, itu musibah itu Bapak Ibu. Wal anfus, kekurangan jiwa, ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah. Was samarat, kekurangan buah-buahan, itu musibah semua itu. Tapi Allah mengatakan ayat ini Bapak Ibu, Allah tutup ayat di 155 ini dengan mengatakan wabasyiriz sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang mendapatkan musibah itu, tapi dia sabar, ada kabar gembira. Nah, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, musibah yang kata kita itu musibah, justru Allah mengatakan beri kabar gembira. Jadi kalau ada kita yang kehilangan uang Bapak Ibu, dicuri uang kita, kan itu kan musibah itu. Wa naqsim minal amwal. Tapi Allah katakan beri kabar gembira bagi orang yang kehilangan uang itu. Nah, apa kata Allah di sini disambung ayatnya Bapak Ibu? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk orang-orang yang diuji oleh Allah, dia mampu mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan pasti kembali kepada Allah. Orang yang mampu melafazkan kalimat ini, inilah yang akan diberi kabar gembira kepada dia. Jadi ketika hilang uang kita Bapak Ibu, dicuri, ditipu, apapun namanya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan uang kita yang mengucapkan itu pun milik Allah gitu. Nah, apa yang Allah berikan kepada kita? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah Bapak Ibu. Salawatun mir rabbihim. Salawat ini ada ulama mengatakan doa dari Allah, ada juga yang mengatakan ampunan dari Allah. Nah,
Karena hebatnya Bapak Ibu, satu ini saja Allah berikan kepada kita, musibah yang kita katakan musibah itu berubah menjadi berkah Bapak Ibu. Dan tidak itu saja, Allah mengatakan warahmah dan rahmat. Banyak kita mendengar para ulama mengatakan kita masuk surga itu bukan karena banyaknya ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Maka ketika kita diuji oleh Allah, apapun bentuk ujiannya Bapak Ibu, musibah apapun bentuknya, ingat Allah. Sabar kita, ridho kita. Kalau sabar dan ridho kita, Allah akan beri ampunan, bersalawat kepada kita, dan Allah memberikan rahmat kepada kita. Dan tidak itu lagi Bapak Ibu, Allah tambah lagi, wa ulaika humul muhtadun. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Inilah yang berulang-ulang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, berulang-ulang. Tapi ini garansi dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita ridho dengan apapun bentuk musibah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah uji dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita ridho, tidak lagi menjadi musibah. Dan yang kita takutkan sebenarnya Bapak Ibu adalah musibah di akhirat nanti. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Cemaslah kita di Bapak Ibu. Apa itu kira-kira musibah di akhirat nanti Bapak Ibu? Pertama, musibah membuang waktu. Itu musibah besar Bapak Ibu. Hari ini kita yang alhamdulillah mengawali hidup kita di masjid, kita selamat dari waktu ini. Bagi saudara kita yang tertidur pulas sekarang ini Bapak Ibu, inilah yang musibah bagi mereka Bapak Ibu. Apalagi laki-laki Bapak Ibu ya. Tadi kami katakan kalau terbakar rumah kita, kita ridho dengan terbakar itu, Allah bersalawat kepada kita, Allah memberi rahmat kepada kita, Allah memberi hidayah kepada kita. Tapi kalau kita tidak salat ke masjid, apa kata Rasul mulia? Rasul akan membakar rumah-rumah yang ada laki-laki di sana yang tidak ke masjid. Walaupun tidak pernah Rasulullah membakar rumah, tapi ucapan ini telah keluar dari lisan Rasul mulia. Maka orang yang tidak sholat ke masjid, itulah yang musibah terbesar. Waktu dia korbankan ketika azan berkumandang, dia tenang-tenang saja, itu musibah bagi dia. Kemudian Bapak Ibu, musibah rezeki yang tidak halal. Bagi kalau kita masih ada juga yang mengambil yang tidak hak kita, itu musibah besar itu Bapak Ibu. Sangat besar musibahnya itu Bapak Ibu. Kalau kita misalnya, sekali lagi kami katakan, dicuri, hilang uang kita dicuri, kita ikhlas, Allah bersalawat kepada kita, Allah memberi rahmat kepada kita, Allah memberi hidayah kepada kita. Tapi kita ambil yang tidak, bukan hak kita, itulah musibah yang sebenarnya Bapak Ibu. Jangan pernah ada kita mengambil rezeki yang tidak halal, apakah dengan korupsi waktu, korupsi yang sebenar-benarnya korupsi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, musibah di akhirat nanti adalah memutuskan silaturahim. Ini perkara yang tidak main-main Bapak Ibu ya. Seperti kami katakan ketika khatib Jumat kemarin, takwa itu adalah ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak ibadahnya, tapi yang paling baik amalnya. Sebanyak apapun ibadah kita Bapak Ibu, tapi kalau putus hubungan silaturahmi kita dengan satu orang saja, berulang-ulang kita ke tanah suci, satu hari satu juz kita baca Al-Quran, 5 waktu kita ke masjid, cukup dengan satu orang saja kita putus hubungan silaturahmi. Apa kata Rasul mulia? La yadkhulul jannah khati, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi. Maka kalau ada kita difitnah oleh orang lain, dizalimi oleh orang beriman kebetulan, maka maafkan saja Bapak Ibu. Karena ketika dia menzalimi kita, kita sabar, Allah bersalawat kepada kita, Allah memberi rahmat kepada kita, Allah memberi hidayah kepada kita. Tapi ketika dia berbuat zalim kepada kita, kita putuskan hubungan silaturahmi, rugi kita Bapak Ibu. Di sebesar apapun orang beriman, orang Islam yang menzalimi kita, maafkan saja. Kalau kita maafkan, Allah bersalawat, Allah beri rahmat, Allah beri hidayah. Kalau tidak kita maafkan, kita putus silaturahmi, ibadah kita yang banyak itu tidak mampu mengantarkan kita ke surga. Semoga Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan kita terhindar dari musibah
akhirat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.